Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Februari 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Capricorn. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Capricorn. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, yang tentunya mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu di masa mendatang. Oke? Untuk general reading kita pada kali ini, aku akan memberikan readingan mengenai karir, keuangan, kesehatan, dan juga kehidupan asmara kamu ya. Dan kita akan mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir atau keuangan kamu, para Capricorn, di bulan Februari 2022. Aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Dan tidak lupa aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari kalian semua ya, dengan cara like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu ya. Four of Pentacles, The Hermit, Death, The Devil, dan Eight of Swords. Bottom of the deck kita ada Four of Cups. Oke, Four of Cups di sini. Ya. Oke, aku sebentar ya, aku posisikan dulu kartunya supaya kelihatan semua. Ya. Oke, untuk teman-teman Capricorn, untuk karir ataupun keuangan kamu di sini kalau kita lihat bottom of the deck-nya adalah Four of Cups ya. Four of Cups ini bisa diartikan berpikir sejenak ataupun mempertimbangkan secara hati-hati ya, benar-benar menyeluruh ataupun dengan penuh ketelitian, ataupun bisa juga diartikan menunda terlebih dahulu keputusan apapun yang akan kamu ambil nih berhubungan dengan karir ataupun keuangan kamu di bulan Februari 2022 ini. Oke, nah berarti secara general bisa diartikan mungkin akan ada beberapa keputusan yang mungkin cukup besar ataupun cukup penting yang bisa kamu buat dalam hal karir ataupun keuangan kamu selama bulan Februari 2022 ini, tetapi pastikan kamu memang sudah mempertimbangkannya secara matang ya, secara teliti, kamu mempertimbangkan untung dan ruginya, dan kamu juga tidak benar-benar tahu apa konsekuensi ataupun komitmen yang harus kamu lakukan untuk dalam memilih keputusan karir ataupun keuangan tersebut. Oke. Ya, untuk 5 kartu yang di bawah ada Four of Pentacles ya. Kalau aku lihat dalam sisi karir ataupun keuangan, kamu akan cenderung stabil ya, cenderung stabil ke arah meningkat ya. Walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi di sini kalau aku lihat akan ada peningkatan sedikit demi sedikit ya. Di bulan Februari 2022 ini dalam hal karir ataupun bisnis ataupun juga keuangan kamu secara general. Oke, nah berarti dalam hal karir kamu cenderung cukup aman ya, untuk pekerjaan kamu semuanya bisa diselesaikan dengan cukup baik. Untuk project-project yang mungkin sekarang kamu sedang handle dalam bulan Februari, semuanya akan terselesaikan dengan cukup baik juga. Dan untuk kamu yang mungkin sedang menjalankan suatu bisnis, omset kamu ataupun penjualan produk ataupun jasa yang kamu berikan, yang kamu sediakan kepada para customer kamu juga akan cenderung lancar dan stabil, oke? Ataupun ada cenderung peningkatan secara, walaupun tidak signifikan, akan ada peningkatan sedikit demi sedikit, oke? Tentunya ini cukup positif ya. Jadi tentunya pertahankan komitmen dan kerja keras kamu. Mudah-mudahan kamu tetap bisa mempertahankan keadaan karir ataupun keuangan ataupun bisnis kamu dengan lebih stabil ya di bulan Februari ini. Nah, di sini yang perlu kamu benar-benar perhatikan adalah di sini ada The Devil dan ada Eight of Swords. Oke, di sini ada Eight of Swords dan ada Death juga. Nah, mungkin ini aku bukan bilang hati-hati, tetapi ya, mungkin lebih cepatnya aku bilang hati-hati ya. Akan ada beberapa tawaran nih, mungkin beberapa peluang, entah peluang pekerjaan baru, peluang karir baru, peluang bisnis baru, mungkin peluang investasi baru, ataupun peluang media keuangan baru. Di sini ada kata kuncinya baru ya, karena di sini ada death ya, sesuatu yang baru yang mungkin benar-benar belum pernah kamu
coba sebelumnya, mungkin belum pernah kamu tahu sebelumnya, belum pernah kamu research ataupun ketahui sebelumnya. Intinya adalah sesuatu yang baru ya. Oke, bisa pekerjaan, karir ataupun keuangan. Dan di sini ada the devil ya. Ingat, tidak semuanya itu seindah apa yang dijanjikan ataupun yang diiming-imingkan. Nah, ini adalah kata kuncinya. Karena di sini ada Eight of Swords. Oke. Dan kita lihat kembali bottom of the deck-nya adalah Four of Cups. Kalau bisa, pertimbangkan benar-benar secara matang ya, secara teliti, untung dan ruginya. Apakah memang penawaran karir ataupun misalkan pekerjaan tersebut atau bisnis tersebut benar-benar misalkan legal atau bukti hukumnya, ataukah memang ada jaminannya kamu bisa mendapatkan misalkan imbas balik yang sesuai, misalkan ada media investasi nih. Pastikan kalau memang media investasi tersebut memang resmi, sudah diawasi pemerintah misalkan. Atau memang jika ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ataupun hal-hal yang merugikan, apakah ada jaminannya bahwa investasi kamu minimal bisa balik modal. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kamu perhatikan baik-baik. Jangan salah mengambil keputusan ya. Karena di sini ada Eight of Swords ya. Bisa jadi kalau kamu salah mengambil keputusan, kerugian yang kamu alami itu bisa cukup signifikan ya, yang bisa membuat keadaan karir ataupun keuangan kamu goyang nanti. Nah, di sini kamu harus benar-benar berhati-hati ya. Di sini ada The Hermit juga. Pastikan juga dalam mempertimbangkan ataupun mengambil keputusan ini, cobalah cari sumber sebanyak-banyaknya ya. Istilahnya mungkin sudut pandang orang ketiga ya. Bukan hanya orang ketiga ya, bisa orang ketiga, keempat, kelima ya. Nah, di sini ada The Hermit. Ada baiknya kamu juga mencari saran dari orang lain yang memang sudah lebih berpengalaman dalam hal peluang tersebut. Entah peluang karir tersebut, bisnis tersebut, ataupun keuangan tersebut, ataupun investasi tersebut ya. Misalkan ada teman kamu yang pernah mencobanya, nah pastikan kamu mengetahui apa benar seperti demikian. Apakah benar hasil yang diiming-imingi oleh peluang tersebut sesuai nih dengan hasil yang memang sudah didapatkan oleh teman kamu, ataupun mungkin saudara kamu pernah mencoba ataupun menjalani peluang bisnis ataupun karir tersebut. Apakah memang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh peluang tersebut dengan keadaan yang dialami oleh saudara kamu tersebut. Nah, intinya adalah The Hermit di sini akan membantu kamu untuk membuat perencanaan dan pertimbangan yang lebih matang lagi. Apakah kamu sebaiknya menerima peluang tersebut ataupun tidak? Oke. Nah, karena di sini ada Eight of Swords juga yang bisa berarti keraguan ataupun kehilangan arah. Di sini kalau mungkin secara pribadi, apabila ada sedikit saja kejanggalan yang kamu rasakan di dalam hati mengenai peluang tersebut, ada baiknya justru kamu tidak mengambilnya sama sekali. Kalau ada misalkan ada kecurigaan, ada kejanggalan, ada ketidaknyamanan sedikit saja ataupun keraguan dalam peluang tersebut, ada baiknya lebih baik tidak kamu ambil sama sekali. Oke, istilahnya kita bermain aman ya. Oke, lebih baik kamu kehilangan sesuatu yang memiliki potensi kerugian yang besar ya daripada mengimingi kamu dengan keuntungan yang belum jelas, kurang lebih seperti itu. Karena Four of Cups sekali lagi itu bisa diartikan juga menunda keputusan, bukan membatalkan ya, tetapi menunda. Akhirnya kamu membutuhkan waktu lebih banyak agar kamu bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu ya para Capricorn. Jadi pada intinya, secara general, keadaan karir ataupun keuangan kamu akan stabil dan cenderung meningkat sedikit demi sedikit di bulan Februari ini. Kamu hanya cukup lebih waspada terhadap peluang apapun yang mungkin bisa ditawarkan kepada kamu. Pastikan kamu mempertimbangannya secara matang dan jangan sampai mengambil keputusan yang salah sehingga keadaan karir ataupun keuangan kamu tetap terjaga di bulan Februari ini dan tentunya di bulan-bulan berikutnya. Good luck ya untuk kamu para Capricorn. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan mengenai karir ataupun keuangan kamu. Aku akan lanjutkan mengenai kesehatan kamu nih para Capricorn di bulan Februari 2022. Aku akan ambil 5 kartu seperti tadi ya, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Oke, di sini ada the Fool, The Empress, King of Cups, Knight of Swords, dan Five of Wands. Oke. Bottom of the deck kita ada Page of Pentacles. Page of Pentacles di sini. Ya. Oke, ya.
Oke, untuk teman-teman Capricorn, untuk kesehatan kamu nih, mungkin saran yang bisa diberikan oleh semesta agar kesehatan kamu tetap prima ataupun terjaga selama bulan Februari 2022 ini adalah Page of Pentacles ya. Bottom of the deck-nya Page of Pentacles. Biasanya Page of Pentacles ini cukup identik dengan aktivitas fisik yang ringan tetapi dilakukan secara rutin. Oke, aktivitas fisik yang ringan aja ya, mungkin misalkan jalan pagi setiap pagi ataupun terkena sinar matahari ataupun mungkin kamu membiasakan diri untuk berjalan kaki ke tempat-tempat yang dekat dan sebagainya. Itu adalah aktivitas-aktivitas fisik yang ringan yang bisa kamu lakukan secara rutin. Nah, itu akan sangat baik untuk menjaga kesehatan kamu agar tetap terjaga nih selama bulan Februari ini. Oke, nah selain itu juga ada beberapa saran kecil dari semesta. Di sini ada di Empress, The Fool juga. Ada di Empress, ada The Fool ya di sini. Nah, pastikan juga kamu menjaga asupan gizi kamu ya, menjaga makanan kamu, pastikan kamu memenuhi makan makanan sehat ya, tetapi juga di sini ada The Fool. Jangan lupa juga untuk sesekali ya, bukan seterusnya ya. Jangan lupa juga untuk sesekali memanjakan diri kamu dengan ya makanan-makanan yang lezat ya. Oke, sekali lagi makanan yang benar-benar istilahnya memanjakan lidah kamu. Artinya kamu tidak ragu untuk mengeksplor ya, mungkin mengeksplor rasa, mengeksplor jajanan di sekitar kamu yang belum pernah kamu cobai sebelumnya. Nah, itu bisa memberikan kenyamanan ataupun kesenangan hati kepada kamu. Oke, dan tentunya ini juga berpengaruh baik terhadap kesehatan mental kamu juga. Oke, jadi asupan gizi tentunya dengan kesehatan fisik, tetapi dengan cara memanjakan diri kamu sesekali dengan makanan itu juga baik untuk kesehatan mental kamu. Oke, nah di sini ada Five of Wands ya, ada Five of Wands ini kalau aku lihat lebih kepada mungkin sebagian besar dari kamu sebagian besar ya, mungkin juga beberapa dari kamu mungkin cukup sibuk ya, cukup padat kegiatannya, mungkin dengan aktivitas keseharian kamu, dengan pekerjaan kamu, ataupun dengan bisnis yang kamu jalani sekarang, sehingga sebenarnya kamu cenderung orangnya lebih suka yang praktis ya. Mungkin untuk makanan kamu lebih cenderung menyukai yang praktis, mungkin kamu menyukai fast food dan sebagainya. Mungkin untuk olahraga, mungkin untuk mencari waktu khusus untuk berolahraga kamu menganggap itu sangat tidak praktis karena itu akan membuatmu keringetan misalkan, ataupun membuat kamu lelah, pada akhirnya kamu tidak bersemangat untuk bekerja dan sebagainya. Kamu ada pertimbangan-pertimbangan tersebut. Sebenarnya bukan malas ya, tetapi kamu melihat kalau misalkan kamu bisa lebih cepat nih ya, misalkan lebih cepat dan lebih praktis, kenapa kamu harus mengambil sesuatu yang lebih susah menyulitkan kamu ataupun melelahkan kamu. Nah, di sini kamu harus agak mengubah sudut pandang kamu nih, karena ini emang udah agak mengakar ya. Oke, di sini ada King of Cups ya, sudah agak mengakar sebenarnya. Dan di sini Knight of Swords ya, memang diperlukan langkah kecil ya, sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung jadi kebiasaan pastinya. Nah, tapi kamu harus membulatkan tekad untuk mencoba memulainya. Oke, ingat, misalkan untuk ke tempat-tempat yang dekat, kamu berjalan kaki, mungkin sudut pandang kamu bisa diubah, oke? Memang lebih praktis, mungkin naik kendaraan, mungkin bisa lebih cepat, mungkin juga kamu tidak merasa lelah. Nah, tetapi di satu sisi, kalau kamu berjalan kaki misalkan ke tempat dekat, satu, kamu mendapatkan manfaat kesehatannya karena kamu bergerak lebih aktif, dan kedua, tentunya kamu juga bisa sedikit lebih menghemat bahan bakar. Misalkan seperti itu ya. Kalau memang pikiran kamu sangat praktis seperti itu, mungkin kamu bisa melihat dari sudut pandang lain. Istilahnya mungkin kamu menyiasati juga sudut pandang kamu, karena sini King of Cups ya, udah sangat mengakar tuh pola pikir kamu yang sangat praktis tersebut, sehingga salah satu cara untuk memulainya adalah mengubah sudut pandang kamu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kamu ya, tentunya para Capricorn. Sekali lagi tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, dan tentunya terlepas dari aktivitas fisik apapun ataupun kegiatan apapun yang kamu putuskan untuk kamu lakukan secara rutin, mudah-mudahan itu tetap bisa membuat kamu menjaga kesehatan kamu, sehingga kamu tetap prima, kamu tetap optimal dalam menjalankan aktivitas keseharian kamu selama bulan Februari ini ya, para Capricorn. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk general reading kita mengenai kesehatan. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara nih. Oke, aku akan ambil 5 kartu kembali ya, seperti tadi. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Oke, ini terlalu banyak ya. Aku akan shuffle lagi. Oke, tapi ini kita lihat dulu aja. Ada The World, Six of Swords, Temperance, The Lovers. Oke, The Lovers. Oke, ada The Lovers di sini ya.
Ace of Swords. Oke, Ace of Swords di sini. Bottom of the deck, Two of Swords. Bottom of the decknya Two of Swords. Oke. Sorry, ini aku jadi agak kebawa juga ya, karena artinya mungkin ya bisa positif bisa negatif ya, karena ya lebih cenderung netral aja ya aku melihatnya. Nah, oke, teman-teman Capricorn, untuk readingan asmara kamu secara general di bulan Februari, oke? Bottom of the deck-nya ada Two of Swords ya. Two of Swords ini kalau dalam asmara ini berarti berada dalam situasi yang cukup bimbang ya. Sulit menentukan pilihan. Nah, kenapa sulit menentukan pilihannya? Di sini ada The World, Six of Swords, tapi ada The Lovers juga. Oke, kemungkinan besar akan ada seseorang dari masa lalu kamu yang datang menghampiri kamu ya. Bukan berarti kalian berpapasan secara tidak sengaja, tetapi memang dia yang datang menghampiri kamu kembali. Oke, dia yang hadir kembali. Dia yang istilahnya berinisiatif benar-benar secara aktif. Mungkin say hi kepada kamu kembali, mungkin menghubungi kamu kembali, mungkin dia mengirim pesan di sosial media kamu, ataupun mungkin dia langsung menelepon kamu, ataupun mungkin ketika kalian tidak sengaja bisa berpapasan di suatu tempat, sebenarnya ya dia itu sudah merencanakan, memang dia berharap berpapasan sama kamu di tempat tersebut. Intinya adalah seperti itu. Oke, karena di sini ada The World dan Six of Swords ya. Sebenarnya ini adalah seseorang dari masa lalu maksudnya. Six of Swords itu biasanya adalah berhubungan dengan meninggalkan masa lalu, tapi di sini ada The Lovers, berarti yang bisa diartikan orang dari masa lalu. Bisa mantan, nggak melulu mantan ya, tetapi bisa salah satu kemungkinannya adalah satu mantan, ataupun kedua orang yang pernah dekat dengan kamu, ataupun orang yang mungkin dulu kamu pernah menyimpan rasa, ataupun mungkin kalian pernah sempat dekat ataupun hampir jadian, tetapi karena lain hal dan sebagainya kalian harus terpisah dan tidak pernah kontak kembali, dan sekarang dia datang kembali. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah kenapa di sini aku bilang kamu bisa menemui kebimbangan? Karena di sini ada Ace of Swords dah. Di sini juga ada The Temperance. Sebenarnya kalau aku lihat dia memiliki perasaan ya kepada kamu ya, bahkan setelah kalian berpisah pun dia itu sebenarnya masih menyimpan rasa ya, menyimpan rasa yang sama terhadap kamu. Artinya dia memang ingin kamu bisa memberikan kesempatan kepada dia, dan dia pun sadar bahwa banyak sekali hal yang perlu dia perbaiki nih dari diri dia. Nah, sekarang dia berani menghampiri kamu kembali ataupun hadir kembali dalam hidup kamu karena memang dia sebenarnya sudah siap. Di sini ada Ace of Swords. Oke, artinya dia memang sudah membulatkan tekad, dia ingin menjadi orang yang lebih pantas untuk kamu. Oke, terlepas dari apa yang membuat kalian terpisah ya, dari terpisah di masa lalu ya. Sebenarnya dia hadir kembali karena dia sudah mantap ya, dia ingin bersama kamu dan dia siap untuk berubah menjadi orang yang lebih pantas untuk kamu. Nah, karena itulah kenapa bottom of the deck-nya adalah Two of Swords. Di sini aku nggak bisa memberikan saran apakah sebaiknya kamu menerima dia kalaupun kalian memang bisa bertemu kembali ataupun berpapasan, ataukah memang sebaiknya kamu tetap berada di jalan di mana kamu berusaha untuk move on dan membuka lembaran baru. Di sini aku sama sekali nggak bisa bilang, karena ini kembali lagi dengan situasi, kondisi, dan perasaan yang kamu rasakan ketika bertemu dengan orang tersebut. Oke, mungkin kuncinya di sini yang bisa aku berikan, dan juga mungkin semesta bisa berikan, adalah Temperance. Lihat kembali apakah ketika kamu bertemu dengan orang tersebut, apakah logika kamu dan kata hati kamu mengatakan hal yang sama? Intinya adalah seperti itu. Mungkin kesannya sederhana ya, tetapi kadang ketika kita berada di depan orangnya, kadang kala logika ataupun kata hati itu bisa salah satunya nyaruh ya. Jadi kita nggak tahu mana yang ngomong duluan gitu. Oke, nah tapi sebenarnya inilah menjadi kata kuncinya. Ketika kamu bertemu dengan orang tersebut, cobalah pikirkan secara logika apakah kamu mau menerimanya kembali, dan dengarkan kata hati kamu juga. Apakah kata hati kamu menginginkan dia juga untuk kembali? Ini terlepas dari seberapa jauh dia sudah berubah. Yang terpenting adalah apa yang kamu rasakan kepada dia. Karena kendalinya ada sepenuhnya di tangan kamu. Dan orang ini juga sadar bahwa sebenarnya dia tentunya berharap ya bisa diberikan kesempatan kepada kamu lagi. Dan dia juga aku lihat orangnya mau menunggu kamu apabila kamu memang belum siap. Tetapi paling tidak kamu memberikan harapan kepada dia. Dan dia pun juga menghargai apabila memang kamu tidak berniat memberikan kesempatan kepada dia. Jadi kendali ada di tangan kamu. Intinya, dengarkan kata hati dan logika kamu. Apabila ada salah satu saja yang mengatakan tidak, nah berarti itu adalah tanda bahwa mungkin kalian dipertemukan kembali,
hanya sebatas agar kamu bisa lebih memantapkan diri agar kamu bisa healing dan move on, membuka lembaran baru. Oke, tetapi apabila memang kalian kata hati kamu dan logika kamu sama-sama mengatakan iya ataupun seimbang gitu ya, sama searah sejalan gitu ya, sama-sama mengatakan iya, berarti memang sebenarnya bisa jadi dia itu adalah soulmate kamu. Hanya saja mungkin karena dulu kalian sempat menjalin kasih ataupun berhubungan tetapi tidak di waktu yang tepat. Oke, dan sekarang mungkin itu adalah waktu yang tepat untuk kalian berdua. Oke, tentunya terlepas dari seberapa resonate ya, karena ini sangat general, bisa resonate ataupun tidak. Mudah-mudahan tetap ini bisa menjadi referensi untuk kamu ya. Ketika memang kamu bisa bertemu dengan orang ini kembali di bulan di Februari ini, mudah-mudahan kamu bisa mengambil keputusan yang tepat, entah itu untuk move on, membuka lembaran baru, ataupun memang kamu mau memberikan dia satu kesempatan lagi. Aku yakin itu adalah keputusan yang paling terbaik untuk kamu, dan aku mendoakan yang terbaik untuk kehidupan asmara kamu dengan si dia ataupun dengan yang lain pada nantinya. Oke, good luck ya untuk kamu para Capricorn. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.